Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diani Jelda Pahira dengan nomor induk mahasiswa 1981000013. Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3 Universitas Putra Indonesia Cianjur. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Astri Dwi Andriani, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu emotional intelligence dan bagaimana cara kita mengoptimalkan atau melatih emotional intelligence pada diri kita. Simak videonya ya teman-teman. Jadi apa sih emotional intelligence itu? Yaitu adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Lalu bagaimana cara kita melatih emotional intelligence pada diri kita? Yang pertama yaitu ada emotional awareness, yaitu belajar untuk mengerti apa yang diinginkan dan dibutuhkan diri kita sendiri. Dan juga bagaimana kita mengenali diri kita sendiri dan fokus pada kekuatan yang ada pada diri kita untuk bisa dikembangkan. Yang kedua, emotional acceptance, yaitu berdamai dengan masa lalu dan diri sendiri. Orang yang memiliki emotional acceptance yang baik, maka dia memiliki harga diri yang baik dan membuat lebih percaya diri. Dan yang ketiga yaitu emotional affection, yaitu bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik, dia tidak menghindari atau membatasi dirinya dengan orang lain dan bisa berinteraksi dengan nyaman. Apakah kamu pernah berpikir orang lain itu penting dalam kehidupan kita? Sebagai makhluk sosial, tentunya kita membutuhkan bantuan orang lain. Memang terkadang bila berinteraksi dengan orang lain sangat beresiko dalam artian seperti sering terjadinya perbedaan pendapat atau hal yang tidak menyenangkan. Namun sangat penting bagi kita untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, terbiasa dan mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana melatih emotional intelligence, maka kita harus tetap positif menghadapi segala situasi. Kita akan tahu apa perasaan pemicu emosional yang kita rasakan, dan kita pun akan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Manfaat emotional intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa ya contoh nyata manfaat dari emotional intelligence dalam berbagai situasi? Dalam kehidupan kantor ataupun kampus, tentunya ada masa ketika kamu harus mengerjakan pekerjaan atau tugas dengan orang lain. Tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara kalian. Jika kita memiliki emotional intelligence yang tinggi, kamu dapat memahami emosi yang dirasakan sekarang. Ketika rekan kerja atau teman kita tidak mengerjakan tugas bagiannya, sementara kamu juga tidak dapat menggantikannya dan deadline sudah dekat. Ketika kamu memahami emosi apa yang kamu rasakan, mungkin saat itu kamu merasa cemas karena deadline sudah dekat dan pekerjaan juga belum selesai. Saat kamu menyadari kalau kamu hanya terus panik, pekerjaan tidak akan selesai, maka dapat usahakan untuk menenangkan diri supaya dapat berpikir jernih. Ini adalah contoh bagaimana berusaha mengelola emosi yang dirasakan. Selanjutnya, kamu dapat berdiskusi dengan teman atau rekan kerja kamu untuk mengetahui kendala apa yang dia alami dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua yaitu dalam hubungan romantis. Mungkin kamu pernah bertengkar dengan pasangan karena mempertahankan ego masing-masing. Nah, ketika kamu memiliki emotional intelligence yang tinggi, selain dapat memahami emosi yang kamu sendiri rasakan, kamu juga dapat memahami emosi yang dirasakan pasangan kamu. Sehingga kamu dapat memahami situasi yang terjadi dan cenderung berkomunikasi dan memberikan solusi yang dapat diterima bagi kondisi kamu dan pasangan. Pasanganmu juga menjadi lebih menghargaimu karena memiliki kepedulian terhadap perasaan orang lain serta dapat menyelesaikan masalah dengan lebih efektif.
Yang ketiga yaitu dalam hubungan keluarga. Di sini sering terjadi kita harus mengontrol emotional intelligence kita. Seperti keinginanmu dan orang tua mungkin berbeda. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Kamu bisa mengetahui apa yang dirasakan orang tuamu, kemudian bisa mencari tahu alasan orang tuamu memiliki perasaan tersebut. Seperti contoh, ketika orang tua tidak ingin kamu kuliah di luar kota, dibandingkan hanya mengemukakan pendapat alasan kenapa kamu mau kuliah di luar kota. Akan lebih baik kalau kamu tahu apa yang dikhawatirkan orang tuamu dan memberikan pendapat yang dapat mengurangi rasa khawatirnya. Dan yang keempat yaitu dalam menghadapi masalah. Apa sih respon yang pertama kali kamu akan keluarkan ketika terjadi masalah? Apakah panik, cemas, atau cenderung marah? Orang dengan emotional intelligence yang tinggi mengetahui respon apa yang akan dia keluarkan ketika berada dalam masalah. Contohnya, kamu cenderung akan panik ketika menghadapi suatu masalah. Daripada langsung menyelesaikan masalah, kamu sedang tidak dapat berpikir jernih, lebih baik duduk dan bernapas perlahan sebelum menyelesaikan masalah yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu dalam hubungan dengan orang lain secara umum. Siapa sih orang yang sering kamu temui dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin seperti petugas di stasiun kereta, supir ojek online, satpam, atau penjual makanan di dekat rumah. Bagaimana interaksimu dengan mereka? Emotional intelligence akan membantumu untuk dapat memahami emosi yang mereka rasakan dan dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan mereka. Nah, jadi teman-teman ternyata penting untuk kita mengatur atau melatih emotional intelligence pada diri kita. Sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.